Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan mengucap syukur karena kebaikan-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu Tuhan limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami rindu akan pimpinan Tuhan, supaya kami hidup dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 12. Tertulis demikian, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, John F. Kennedy pernah berkata, "Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind." Artinya, manusia harus mengakhiri perang, atau perang akan mengakhiri manusia. Konflik antar sesama harus diakhiri. Kalau tidak, maka konflik yang akan mengakhiri kebersamaan. Dalam kehidupan kita, saudara, selalu ada potensi konflik satu sama lain, baik di lingkungan pekerjaan, sekolah, pelayanan, maupun di rumah. Sekarang ditambah lagi konflik di dunia maya. Namun kita perlu memahami bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita tidak sedang berperang melawan manusia, tapi perlawanan kita, perjuangan kita adalah melawan kuasa-kuasa roh jahat. Seorang ibu bernama Candace membagikan kisahnya mengenai bagaimana ia mengalami titik balik dalam menyikapi keadaan rumah tangganya setelah ia memahami Efesus 6 ayat 12. Sebelumnya ia selalu memperlakukan suami dan anak-anaknya sebagai musuh-musuhnya dan tidak menyadari bahwa iblis sedang tertawa melihat konflik yang terus terjadi dalam rumah tangganya akibat sikapnya yang salah. Candace akhirnya sadar bahwa suami dan anak-anaknya sebenarnya berada dalam keadaan yang tertekan dan bingung dalam menghadapi konflik demi konflik dalam keluarga. Ia pun mulai mengubah sikapnya, dan dengan kuasa Roh Kudus, bersama-sama bersatu dengan suami dan anak-anaknya untuk melawan tipu muslihat iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat hari ini mengajarkan kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini bukanlah senjata fisik, tapi senjata rohani yang digunakan untuk melawan semua tipu daya kuasa kegelapan. Kita tidak sedang berperang secara fisik melawan manusia, tapi melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, pemerintah kerajaan iblis yang hendak menjatuhkan manusia ke dalam dosa dan kehancuran. Jangan biarkan keluarga kita dipecah belah oleh iblis. Jangan biarkan diri kita salah dalam mengambil strategi untuk menghadapi situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dari yang terkecil, saudara, yaitu diri kita dan keluarga kita masing-masing. Pahamilah kebenaran ini. Mari kita sadari bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk memberikan kita kemenangan. Iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Iblis tidak punya kuasa lagi atas kita, saudara. Dia hanya menipu dan memperdayai.
Yang kita perlu lakukan adalah memakai seluruh perlengkapan senjata Allah dan mengalahkan tipu dayanya iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan akan memenuhi hati kita dan memampukan kita untuk mengasihi orang-orang dalam keluarga kita. Sekalipun mungkin mereka sudah menyakiti kita lewat perkataan atau sikap mereka, kita akan mampu mengasihi semua orang dalam lingkungan pekerjaan, sekolah atau pelayanan. Perlu kita pahami, saudara, bahwa ada kalanya kita tidak bisa bersatu dengan orang-orang tertentu karena sikap mereka. Tapi tidak perlu kita menjadi putus asa dan menganggap itu sebagai suatu kegagalan. Kita perlu minta hikmat Roh Kudus untuk menolong kita dalam mengambil sikap yang benar, seturut dengan firman Tuhan. Dalam ayat-ayat selanjutnya dari pasal ini, kita dapat mengerti bagaimana yang dimaksud dengan memakai perlengkapan senjata Allah, yaitu tetap berdiri di atas kebenaran dan keadilan, menghadapi segala situasi dengan iman, dan memakai otoritas firman Tuhan, serta hidup di dalam doa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini kita salah bersikap, ubahlah dan sadarilah bahwa kita sedang berperang melawan iblis, bukan melawan manusia. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu. Maka kita harus mengasihi semua orang, bahkan mengampuni serta mendoakan mereka. Mari kita hidup lebih lagi, saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih dan kuasa Tuhan akan menolong dan memampukan kita semua untuk mengalami kemenangan. Sekali lagi saudara, mari kita ingat, peperangan kita, perjuangan kita, bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia secara fisik, tapi kita melawan kuasa-kuasa iblis yang bekerja di akhir zaman ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pada saat ini. Kami sadari ya Tuhan, bahwa peperangan kami bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang mencoba untuk menjatuhkan kami ke dalam dosa dan kehancuran. Saat ini ya Tuhan, kami mau berubah dan kami mau memakai perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau berdiri di atas kebenaran dan keadilan. Kami mau memakai iman kami dan menggunakan otoritas firman Tuhan, serta berdoa senantiasa dalam segala keadaan. Kuatkan kami selalu ya Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, supaya kami senantiasa dapat peka terhadap serangan-serangan kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kami, dan kami dapat bersikap yang benar serta mengalami kemenangan karena kuasa dan kasih Tuhan. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengasihi dan mengampuni. Terima kasih ya Bapa. Pimpin hidup kami di sepanjang hari ini, supaya kami dapat menjalani segala aktivitas kami dan mengerjakan segala sesuatunya dalam tuntunan Tuhan, dan kami mengalami sukacita, kemenangan di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.